Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, Guru Besar, Tim Penilai Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, Program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, beserta seluruh tim. Alhamdulillah pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan draft proposal disertasi yang akan saya lakukan jika diterima sebagai mahasiswa pada program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Gadjah Mada. Di mana judul yang akan saya ambil adalah eksistensi dan strategi program Kemenduk Bangga melalui kebijakan dana alokasi khusus atau DAK subbidang KB. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Aulia Rahmi. Berikut biodata saya. Saya lahir di Pangkoh pada tanggal 13 Mei tahun 1990, beralamat di Jalan Ayani, kilometer 14,5, Kompleks Sejahtera Mandiri Asri, Kalimantan Selatan. Saat ini status menikah. Riwayat pendidikan, saya lulusan S1 Farmasi Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2012 kelulusannya. Kemudian melanjutkan profesi apoteker Universitas Ahmad Dahlan dan lulus pada tahun 2013. Kemudian untuk S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, saya lulus di tahun 2021. Riwayat pekerjaan, saya diterima sebagai CPNS pada tahun 2015 sebagai analis sarana program KB hingga tahun 2020. Kemudian saya mengikuti passing pada tahun 2021 di bidang keuangan sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli muda. Kemudian pada tahun 2025 saya telah lulus mengikuti uji kompetensi sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli media hingga saat ini. Instansi saya adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga atau BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah pada tahun 2024 saya lulus sebagai LPDP, memperoleh beasiswa dan memang berencana kuliah pada tahun 2025 saat ini. Berikut riset rencana dari disertasi yang akan saya lakukan, yaitu yang berjudul Eksistensi dan Strategi Program Kemenduk Bangga melalui kebijakan dana alokasi khusus atau DAK subbidang KB. Mengapa topik yang saya ambil ini menurut saya itu penting? Ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah didasari oleh peraturan terbaru dari Kemenduk Bangga, yaitu Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024, di mana menjabarkan tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dulu namanya adalah BKKBN. Jadi di Kemenduk Bangga atau BKKBN itu ada dinamika terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi Kemenduk Bangga atau BKKBN sendiri. Di mana yang pertama adalah terkait dengan poin kependudukan dan juga pembangunan keluarga. Kependudukan di sini berkaitan dengan pengendalian penduduk, disparitas pembangunan antar wilayah, persebaran penduduk yang tidak merata, dan hal yang penting saat ini adalah tantangan bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2035 dan 2040. Jadi Kemenduk Bangga atau BKKBN itu bukan hanya tentang kependudukan saja, tetapi juga ada berkaitan dengan pembangunan keluarga. Bagaimana kementerian ini bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas. Di sini ada beberapa program yang telah dilakukan oleh Kemenduk Bangga atau BKKBN seperti sosialisasi pernikahan dini, terkait dengan intervensi terhadap ibu hamil, peran ayah atau saat ini yang dikenal sebagai GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kemudian ada stunting, percepatan penurunan stunting. Kemudian ada terkait dengan program remaja, bina keluarga remaja, dan juga terkait dengan lansia, bina keluarga lansia. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sendiri bertujuan untuk menggapai visi Indonesia 2045 di mana
bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Kemudian program dari Kemenduk Bangga itu tidak hanya ada di pusat, tetapi sudah diturunkan melalui provinsi hingga ke daerah pada tingkat kabupaten kota. Jadi pemerintah pusat juga telah memberikan stimulasi anggaran kepada pemerintah daerah secara langsung dari Kementerian Keuangan melalui BKKBN atau Kemenduk Bangga, yaitu yang dinamakan dengan dana alokasi khusus atau DAK yang dikenal sebagai DAK Subbidang. Secara umum, DAK sendiri atau dana alokasi khusus itu diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang. Di sini termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Berdasarkan data Morena BKKBN, anggaran DAK Subbidang KB pada tahun 2024 itu sebesar 3,2 triliun rupiah dengan anggaran yang terserap sekitar 2,9 triliun. Sementara dana atau anggaran yang tidak terserap di tahun 2024 adalah sekitar 255 miliar rupiah, itu angka secara nasional. Dan angka tersebut dari tahun ke tahun tidak terserap sampai 100%. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar alokasi dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program Kemenduk Bangga secara nasional. Sehingga di sini saya mengambil rumusan masalah di sini menjadi 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana sih eksistensi kebijakan dana alokasi khusus Subbidang KB dalam mendukung program keluarga berencana di daerah. Yang kedua, bagaimana strategi implementasi kebijakan Subbidang KB itu bisa memberikan hasil yang optimal. Di sini pada awalnya saya ingin menggunakan 5 variabel, tapi setelah saya melakukan penelusuran referensi, saya mendapatkan ada 7 protokol implementasi dari kebijakan, sehingga nanti ke depannya akan diambil 7 variabel kritis. Kemudian rumusan yang ketiga adalah apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan DAK Subbidang KB tersebut dan bagaimana solusi untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan. Sehingga harapannya nanti ke depannya bisa melakukan optimalisasi terhadap penyerapan anggaran. Ini teori relevan yang sementara saya peroleh pada saat ini. Itu berkaitan dengan 7C Protocol for Implementation, yaitu di sini yang pertama adalah terkait dengan konten, isi kebijakannya, sudah seberapa jauh kebijakan DAK itu baik di pusat maupun hingga di daerah. Kemudian yang kedua adalah konteks, respon relevan. Jadi apakah sudah relevan kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya di daerah. Kemudian yang ketiga adalah komitmen atau integritas dari program, apakah ada dukungan dari pemerintah daerah supaya berkomitmen kuat untuk penggunaan atau pemanfaatan dana alokasi khusus tersebut sehingga bisa serapannya maksimal atau optimal. Kemudian yang keempat adalah koordinasi lintas sektor. Di sini Kemenduk Bangga atau BKKBN tidak hanya berdiri sendiri, tetapi melakukan koordinasi bersama dengan kementerian lain seperti Kemendagri, Kementerian Kesehatan, dan organisasi lain. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan capacity atau SDM dari pelaksana. Apakah ada pengaruh atau tidak pelaksana di daerah, pelaksana mulai pusat, provinsi hingga daerah yang akan mempengaruhi dari capaian pada akhirnya nanti. Kemudian yang keenam berkaitan dengan klien atau coalition. Di sini klien adalah penerima manfaat. Penerima manfaat itu adalah sasaran atau target yang selama ini merupakan targetnya adalah keluarga prasejahtera seperti itu.
Kemudian koalisi di sini tidak hanya instansi pemerintah, tetapi di sini bagaimana koalisi bersama dengan tokoh masyarakat, organisasi lokal dan lain. Kemudian yang ketujuh adalah communication. Di sini nanti apakah memang sudah ada kampanye atau edukasi atau sosialisasi terkait dengan penggunaan dana alokasi tersebut mulai pusat hingga ke daerah. Di sini metode penelitian yang akan saya lakukan. Di sini saya akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 7 variabel tadi, yaitu 7 step protocol for implementation. Kemudian untuk kualifikasi, di sini nantinya saya akan melakukan penelitian di 3 provinsi di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya memilih 3 wilayah tersebut? Karena berdasarkan dari capaian, memang DIY berada capaiannya cukup tinggi di angka nasional, rata-rata nasional, sehingga mungkin nanti bisa menjadi pencontohan. Kemudian untuk Kalimantan Selatan sendiri itu merupakan daerah saya ingin mengetahui kendala apa atau kelebihan dan kekurangan apa dari kebijakan dana alokasi khusus selama ini di daerah saya, sehingga nanti kedepannya bisa membantu dalam merumuskan atau memberikan rekomendasi kebijakan yang cocok untuk daerah Kalimantan Selatan. Kemudian yang ketiga adalah NTT. Di sini pertimbangannya adalah letak demografis dari NTT sendiri itu terdiri dari kepulauan dan ada perairan, sehingga ini akan memberikan gambaran karakter yang berbeda dari DIY, Kalimantan Selatan, dan NTT. Selain itu, untuk capaian NTT sendiri pada saat ini atau 2024 itu masih di angka 80%. Selanjutnya untuk populasi, di sini saya masih menghitung gambaran secara umum, populasinya ada sekitar 245 orang dari 3 provinsi. Jadi yang diambil pesertanya atau respondennya nanti adalah dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tingkat pusat, perwakilan atau provinsi, dan juga nanti untuk di tingkat kabupaten kota kita akan respondennya kepada Dinas OPDKB dan Bapeda dan juga kepada penyuluh KB di lapangan. Dari 245 orang tersebut, setelah saya hitung menggunakan rumus Lopin, maka diperoleh sampel sekitar 151 orang. Kemudian untuk instrumen penelitian, di sini saya menggunakan kuesioner dengan Google Form dan juga wawancara, terutama untuk menggali terkait kendala-kendala di lapangan. Ini model konseptual secara umum. Jadi ada variabel independen dan dependen. Variabel independennya terdiri atas 7C implementation tadi, ada content, context, commitment, capacity, client and collation, communication, dan coordination. Sementara variabel dependent adalah untuk mengetahui eksistensi dan strategi dana alokasi khusus sub bidang KB sendiri. Untuk analisis data yang akan saya lakukan, pertama-tama nanti ada analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata dari setiap variabel yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua adalah analisis verifikatif, nantinya akan menggunakan partial least square structural equation modeling atau VLSM dengan smart PLS 3.2.4 yang nantinya jika diperlukan perubahan atau dan lain sebagainya untuk analisis data mungkin nanti akan menyesuaikan pada saat riset itu berlangsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya sangat berharap bisa bergabung sebagai mahasiswi pada program doktoral Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya sangat berharap bisa memberikan kontribusi nyata, terutama di Kalimantan Selatan sendiri, khususnya dan secara nasional di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
keluarga atau BKKB. Terima kasih banyak. Kedepannya saya berharap bisa memperoleh bimbingan dan arahan dari para Bapak Ibu guru besar sehingga dalam menyelesaikan riset yang akan saya lakukan ini bisa secara optimal dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.